yang diberi hidayah Allah hidung, jidat atau kolbu? Kolbu. Maka yang mengenal Al-Mahdi itu cuma ahli kolbu. Imam itu siapa? Allah. Udah, kita siapkan diri, pantaskan diri dengan apa? Qurankan kolbu kita, ya. Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Gitu khilafah yang mau dia bangun, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangankan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi sesama muslim pun dia tidak ada. Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, banyak di musim kampanye dan di musim pemilihan ini, orang kemudian skeptis dengan hasil demokrasi, lalu mengatakan demokrasi kufur. Ada yang ngaku-ngaku ahlu sunnah buat muktamar, tapi pas kita cek, ini ulama ahlu sunnah dari mana? Pesantren dari mana nih orang? Ternyata banyak hari ini orang yang mensabotase nama ahlu sunnah aswaja, lalu mereka buat muktamar, membuatkan hasil kesimpulan yang dulu dilakukan oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Hizbut Tahrir itu sudah dilarang di Indonesia, tapi telat. Saudi sudah melarangnya jauh-jauh hari. Awal muncul langsung dilarang. Bahkan di negeri tempat munculnya, yaitu Yordan, itu Hizbut Tahrir dilarang, diharamkan. Di Mesir juga diharamkan. Loh, Indonesia kok terima mentah-mentah? Dan alhamdulillah kita beberapa waktu lalu dengar pemerintah kita baru melarang. Tapi Indonesia tidak punya undang-undang untuk memberhentikan aktivitas Hizbut Tahrir. Dan tidak ada undang-undang kita untuk menangkap Hizbut Tahrir. Itu baiknya Indonesia. Maksudnya apa? Kelompok-kelompok yang hari ini ingin menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah kelompok-kelompok yang menikmati sistem negeri kita. Tanpa demokrasi, ada nggak kelompok Hizbut Tahrir itu? Nggak ada. Tapi mereka mengharamkan demokrasi. Ini hipokrit. Ya, tapi terjadi, Pak. Terjadi. Ya. Saya nggak tahu setiap Jumatan masih ada yang bagi-bagi selebaran nggak di sini? Selebarannya judulnya Al-Islam. Ya. Saya nggak benci juga sama Hizbut Tahrir, Pak. Tapi secara ideologi bagi kita itu keliru besar. Karena mereka meyakini Rasulullah SAW mendirikan khilafah. Ini pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah membangun khilafah. Karena khilafah artinya negara yang dibangun setelah Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW disebut khilafah. Maka yang bangun khilafah siapa? Sahabat Nabi. Karena khilafah itu produk sahabat, bukan produk wahyu, maka khilafah suci atau tidak suci? Ini kita boleh cek, Bapak Ibu. Kita boleh cek. Sayyidina Abu Bakar dipilih langsung, Sayyidina Umar dipilih langsung? Tidak, ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman dipilih langsung? Tidak, perwakilan. Ali perwakilan. Sayyidina Ali ke Muawiyah itu sistemnya apa? Pakai perang dulu. Perang Siffin, baru kemudian diplomasi. Lalu Sayyidina Ali kirim diplomatnya kalah. Jadi dalam sistem khilafah sahabat itu terjadi perang, terjadi pembunuhan, perang Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu khilafah. Muawiyah bunuh 12 sahabat Nabi sehingga membuat Sayyidah Aisyah tidak mau menyapanya. Muawiyah mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu, wahai ibunda. Tapi ibunda Aisyah menolaknya. Itu terjadi di khilafah. Yang membunuh cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Husain, itu masa khilafah
Yazid bin Muawiyah. Yang membunuhnya adalah gubernur daripada Irak namanya Ibn Ziyad. Maka ketika Nabi sedang jalan-jalan, ya, tiba-tiba malaikat Jibril turun, ditanya. Hadis Imam Ahmad menyebutkan riwayat yang hampir sama. Hei Muhammad, apakah engkau mencium bau sesuatu? Kira-kira begitu kalau diterjemah sekarang. Kalau di Imam Ahmad lain, beliau langsung berkalam kepada Abbas atau keluarga Nabi yang lain. Inilah asyummu, aku mencium di sini bau darah segar cucuku Husain. Jadi Nabi sudah dikabarkan wafatnya Sayyidina Husain. Jadi Nabi sudah lihat siapa yang bunuh. Bahwa itu terjadi di zaman khilafah. Saya ada kitab Bapak Ibu beberapa tentang khilafah, mulai dari yang tua sampai yang agak belakangan. Dan sejarah khilafah hampir mirip dengan sejarah semua pemerintahan yang ada di alam semesta. Bunuh-bunuhan, paman bunuh ponakan, ponakan bunuh saudara, saudara bunuh ayahnya, ayah bunuh anaknya. Yang sering kita dengar, ini mohon maaf, yang sering kita dengar tentang Muhammad Al-Fatih yang indah-indahnya, Bapak Ibu nggak dengar berdarahnya. Sudah dengar kisah berdarahnya? Di Turki Utsmani itu menyebut negaranya Daulah Turki Utsmani, bukan khilafah. Turki Utsmani menghapus sistem putra mahkota. Pernah dengar? Oleh karenanya, semua putra raja dulu kan istrinya banyak. Ulamanya juga istrinya banyak, tapi ini beda kalau raja punya istri banyak dengan ustadz punya istri banyak, itu beda. Kalau raja punya istri banyak, efeknya kepada pelanjut dia. Muhammad Khan atau Mehmet Khan kata orang sana, belum namanya Al-Fatih, gelar Al-Fatih belum disematkan. Dididik bukan juga oleh seorang muslim, dididik oleh seorang ibu tirinya atau seorang ibu asuhnya yang seorang non muslim, yang mengajarkan dia cara berpolitik. Dan disitulah saya tragis sekali melihat Muhammad Khan yang kemudian digelari Al-Fatih, dia mesti harus membunuh, memerangi saudara masih sedarah sama dia, cuma mungkin beda ibu. Karena Turki waktu itu pecah menjadi 4 kerajaan. Berapa pecahnya? 4 kerajaan kecil. Dan itu yang orang yang Bapak Ibu dengar-dengar hari ini Muhammad Al-Fatih itu bunuhin mereka, ada yang tangkapin mereka. Saudara bunuh saudara. Maka tidak ada bedanya. Semua pemerintahan selain pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu pasti berdarah. Yang suci hanya pemerintahan Nabi Muhammad SAW, itu pun ada perang. Bedanya, dalam semua perang Nabi, hanya sekali Nabi SAW yang memulai perang. Itu seingat saya namanya, yang perang bulan Rajab itu, perang Yarmuk seingat saya. Dan ulama tarikh, ulama sejarah berbeda pendapat, ini gimana nih? Kenapa Nabi dulu menyerang? Terlebih dahulu menyerang musuh. Maka baru terjawab belakangan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, yang beliau sedang lagi buka tafsir Quran dibom oleh kelompok penganjur khilafah dan salah faham di salah satu masjid. Bayangkan betapa kejinya penganjur khilafah itu, dan mereka tidak ada syar'inya sama sekali, tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang sholat, tempat wali-wali Allah sedang sholat, sedang baca ayat, sedang ngaji ayat-ayat Allah, itu mereka bom dan bunuh. Kayak gitu khilafah yang mau dia bangun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangankan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi sesama muslim pun dia tidak ada. Kata Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, ya, Nabi itu sekali-kalinya memulai perang, itu alasannya jika Nabi tidak menyerang Romawi, maka Nabi pasti diserang bulan berikutnya. Maka pilih mana? Diperangi atau nyerang duluan? Maka beliau mengeluarkan satu kalimat dalam hadis yang sahih Muslim, diungkapkan,
Al-harbu khida. Perang itu adalah khida. Ya, strategi atau tipu. Kalau terjemahan harfiahnya tipu daya. Kalau saya menerjemahkan strategi. Nah, Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, udah tenang ya. Nggak usah kemudian menginginkan sesuatu sebelum masanya. Karena Imam Nu'taillah mengatakannya, min jahlil murid, ya, salah satu ciri seseorang masih jahil, tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasulullah SAW, tidak kenal Al-Quran dan Sunnah, menginginkan sesuatu sebelum terjadi. Allah belum menginginkan khilafah itu ada, terus kita menginginkannya. Kalau Allah menginginkan, dikatakan dalam hadis, seandainya kiamat tinggal 1 hari lagi, maka malam tadi Allah islahlah seorang imam namanya Imam Mahdi. Islah itu artinya diperbaiki. Allah ganti sifat dia. Berarti, nah ini kata kunci Bapak Ibu, sang imam itu lagi Allah balut dengan sifat-sifat kemanusiaan yang kita kemudian mustahil dia sang imam. Kan pikiran orang Imam Mahdi itu dari sekarang sudah tahajudan ya, sudah sholat jamaah terus-terusan, hafiz Quran gitu. Itu bayangan kita. Tapi saya kalau baca hadis ini, seandainya kiamat hanya tinggal 1-2 hari, maka Allah akan islah sang imam itu dalam semalam. Yuslihuhullahu fi lailah. Berarti yang mengkehendaki imam itu siapa? Allah. Udah, kita siapkan diri, pantaskan diri dengan apa? Qurankan kolbu kita. Ya. Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat itu kan konsep Mesiah dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta, semuanya, tidak hanya bumi ini. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur alam. Api, air, apa lagi? Itu disebut orang sakti. Hanya mengendalikan bumi. Kalau dalam ilmu kemakrifatan, orang ini disebut wali alam, bukan wali Allah. Dia cuma wali alam, bukan wali Allah. Kalau wali Allah, tidak hanya 4 unsur alam semesta itu. Coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tunjuk matahari, itu matahari berhenti Pak sejenak, karena Sayyidina Ali mau sholat asarnya telat. Mataharinya sudah separuh terbenam. Nabi tunjuk, wahai matahari, tahan sejenak, ya. Saudaraku Ali sedang mau sholat. Tungguin. Jadi tidak hanya anasir yang 4 itu, sampai matahari, sampai bulan itu bisa dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pakai itu setiap hari. Karena itu namanya melanggar hukum alam. Disebut khariqul adah, merobek hukum alam. Jika ada satu hukum alam dirobek, maka dia berefek kepada hukum-hukum yang lain. Ini bahayanya. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendari apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar nggak? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf. Punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai si Al-Fatar itu. Apa yang saya khawatirkan nanti, film ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, sudah ada yang berpulang sebelum sang imam itu muncul. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang dipanjangkan umurnya. Di saat nanti Imam Mahdinya muncul, Dajjalnya muncul, si Dajjalnya mengendarai binatang yang bisa terbang.
orang mengira, oh ini avatar, ini Mahdi. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Sedangkan Imam Mahdinya tidak dikasih buruk. Nggak dikasih buruk, Pak. Disuruh berjuang seperti manusia biasa. Dikejar-kejar, ya. Mau dibunuh orang dari mana-mana, maka mereka hanya bergerak malam hari. Setiap kali terbenam matahari mereka bergerak untuk menyelamatkan diri, untuk kemudian berpindah ke negeri yang tanah suci itu, yaitu Mekah. Jadi enggak seperti yang diimajinasikan orang-orang yang berbicara akhir zaman sesuai dengan imajinasi, khayalan. Tiba-tiba sekarang ada Imam Mahdi dibaiat di Mekah, kan ada sekarang begitu, ya. Betul lah. Dalam hadis Imam Ahmad itu ada satu riwayat, Mahdi palsu nanti diikuti oleh banyak perempuan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu, ya. Berarti ibu-ibu ini sangat sensitif, gampang tersentuh. Saking tersentuhnya sama yang palsu aja ikut. Maka mesti mengerti ilmu akhir zaman dengan akal yang waras, hati yang bening, rohani yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cocok logi. Ya, mencari Mahdi bukan cari orang yang hidungnya mancung, jidatnya lebar. Kalau itu mah banyak. Al-Mahdi itu yang diberi hidayah. Yang diberi hidayah Allah hidung, jidat atau kolbu. Kolbu. Maka yang mengenal Al-Mahdi itu cuma ahli kolbu. Bahkan ahli ruh barangkali kalau diistilahkan. Semoga Ramadan itu tidak hanya bulan ritual. Ritual itu kuantitas menyembah, tapi juga nanti menjadi bulan spiritual. Spiritual, jadi apa beda ritual dengan spiritual? Ritual itu sibuk dengan tetek bengek yang sifatnya rukun syarat, rukun syarat, rukun syarat. Sudah bid'ah, simbol-simbol. Tapi spiritual sifatnya kualitas. Jangan hanya qiyamul lail malam Ramadan. Mulai malam nanti qiyamul lailnya dicicil. Sehingga nanti bulan Ramadan capeknya sudah nggak ada. Jadi malam nanti mulai latihan, Pak. Ya 3 rakaat, 5 rakaat, kalau perlu langsung 11 rakaat. 2, 1. Ini yang afdal. Nah, ini terlepas dari pembicaraan kita tadi. Saya nggak tahu di sini sholatnya berapa rakaat? 11. Caranya 4 atau 2. Alhamdulillah, ya. Agak lama perjuangan kita dengan kawan-kawan para asatis untuk merubah tradisi 4 menjadi 2 rakaat. Ya, karena untuk mendewasakan takmir masjid ini agak sulit. Ya, mohon maaf, Pak. Di banyak masjid itu takmir masjid ngomong gini, jamaah pilih mana 4 atau 2. Kalau jamaah pasti milihnya apa? 4 cepat. Pilih mana 20 atau 11, jamaah pilihnya mana? Tuh, karena persoalan hukum dimusyawarahkan bukan dengan ahlinya, tapi dengan orang awam. Kalau ulama apa ya? Pasti jawabnya 20. Karena 11 itu bukan sholat tarawih. Nanti itu sholat 11 rakaat itu di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ada sholat tarawih di luar Ramadan? Ada nggak? Ini sekedar pengetahuan, Pak. Semoga suatu saat masyarakat di sini ritualnya meningkat dengan spiritualnya naik dan jadi 20 rakaat. Gak usah 1 juz, pakai al-hakumut takatsur cukup. Al-hakumut takatsur, qul ya qul wallahu ahad cukup. Tapi gak usah cepat-cepat, standar. Katanya pengen dapat qiyam man qama, ya. Siapa yang berdiri qiyamul lail, ya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ayat yang hadis yang dibaca hampir tiap malam sampai akhir Ramadan. Hatta bulan Syawal masih baca hadis itu Ustaz. Enggak tahu kehabisan bahan atau emang pengen ngingetin umat. Jadi kalau yang tepat, ini mohon maaf pengurus kan mengerti hukum. Jika ingin menentukan satu peribadatan, bukan bermusyawarah dengan jamaah,
musyawarahnya dengan guru ngaji, dengan ulama ahli hukum. Ya. Dan alhamdulillah di banyak masjid yang tadinya 4-4 sekarang sudah 2-2. Kenapa? Karena pengurusnya nanyanya ke ulama, bukan nanyanya ke orang awam. Ya, kalau saya sebagai orang awam saya milih 4-4 cepat. Ya. Milihnya enggak 20, milihnya 11. Meskipun secara hukum Islam dalam fikih sholat tarawih itu enggak ada batasannya. Boleh 2, boleh 4. Tapi ulama kita, para sahabat sepakat bahwa mereka dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab 20 rakaat. Dan itu riwayatnya sahih. Dan ulama ahli fikih sepakat itu ijma, kesepakatan. Yang ada itu di sejarah umat Islam, itu nambah bukan kurang. Nyampe di Indonesia jadi kurang. Imam Malik tinggal di Madinah. Muridnya Imam Syafi'i asalnya Mekah. Di Mekah, orang kalau selesai 20 rakaat, mereka tawaf dulu. Selesai tawaf, mereka sholat 2 rakaat, lalu witir. Jadinya 23. Jadinya berapa? 23. Selama tawaf itu, Imam Malik mikir, kalau orang Mekah begitu, supaya selesainya hampir sama, maka beliau melanjutkan 20 rakaat menjadi 36 rakaat. Yang ada sejarahnya nambah. Bukan berkurang, Pak. Giliran bab hari raya, oh Mekah duluan. Giliran sholat malam, nggak nanya Mekah berapa rakaat. Betul nggak? Coba, Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Giliran rakaatnya nggak diambil. Tapi masalah hari rayanya rame. Yang rame bukan ulama, yang rame tetap masyarakat. Dan mohon maaf, itu ramainya gimana? Pengurus nanya sama jamaah. Jadi jamaah, kita mau puasa tanggal berapa? Nanyanya ke jamaah lagi. Yang tepat bagaimana menentukan puasa dan hari raya? Mengikuti sunnah Nabi. Ya, jangan ngomong hari gini masih ngikutin sunnah Nabi. Itu bisa kufur. Minimal melanggar sunnah, meninggalkan sunnah. Kalau nggak mau ngambilin hadis ini, uskut, diam aja. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Ini bukan masalah modern tidak modern. Adakah orang yang tidak yang bisa mengalahi kehebatan Nabi Muhammad SAW? Kan nggak ada. Tentukan bulan puasa berdasarkan ru'yatihi, melihat bulan. Ini hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi. Hadisnya sahih. Waftiru, berhari rayalah kalian dengan melihat biru'yatihi, melihat bulan. Ya, dulu saya ngejekin ngeliat bulan, Pak. Bagi saya cukuplah ngitung-ngitung aja. Lalu kiai kami nanya, kok ini pakai analog? Karena orang kalau nggak bisa pakai dalil biasa, pakai analog, pakai kias. Ibu-ibu hamil, HPL-nya keluar tanggal 7 Ramadan misalnya. HPL-nya begitu. Itu lahirnya mesti tanggal itu, bisa maju, bisa mundur, tergantung keluarnya, bukan berdasarkan hasil hitungan. Dihitung nih sekarang bahwa perkiraan Ramadan terbit bulannya tanggal sekian. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini jujur, itu bulan ngikutin hasil penanggalan atau gimana? Atau penanggalan harus ngikutin bulannya? Gimana yang pas? Ini nggak ada urusan NU Muhammadiyah, Pak. Saya udah lewat masalah debat-debat begitu. Kita sekarang hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya ingin mengamalkan sunnah Nabi. Bapak cek semuanya. Nabi tidak pernah pakai hisab. Sahabat tidak menggunakan hisab menentukan Ramadan. Sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru ketika umat Islam menaklukkan Romawi, orang Romawi ngambil ilmu dari Yunani. Yunani dulu belajar ke India. Maka hisab dan falak nujum itu diambil dari orang India lama. Silakan lihat sejarahnya. Itu bukan dari Islam. Ya, katanya ikut Nabiullah, Nabiul Arab, Nabiul Arabi, Nabi orang Arab, bukan Nabi Hindia, bukan Nabi Yunani. Ya, itu kalau mau ketat gitu.
Kalau mau apa? Ketat. Nah, ini pesan Imam Nawawi, jangan sampai kamu ibadah ngikutin hawa nafsumu, ngikutin ego kelompokmu. Sebelum ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Ya, belum ada NU Muhammadiyah, hadis ini sudah ada belum? Nah, coba ayatnya lihat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini dalilnya. Kalau nggak percaya sama hadis ini ayatnya. Siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Perintahnya jelas. Syahida, menyaksikan dengan kasat mata. Maka Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, ya, Nabi SAW nggak melihat bulan. Tiba-tiba ada pengembala datang dari padang pasir, tengah malam datang ke Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini qad ra'aituha. Aku telah melihat sang hilal bulan sabit itu muncul. Lalu Nabi tanya, ada nggak saksimu? Ada. Ya sudah. Langsung kemudian Nabi membuat pengumuman, besok kita puasa. Jadi nggak mesti kemudian kita bersikeras, ya. Dan perhatikan, ya, kok bisa beda antara satu negeri dan negeri lain. Jadi dulu dalam hadis Nabi dan hadis sahabat tabi'in, yang terjadi perbedaan itu bukan antara dalam satu rumah beda puasa, enggak. Dulu beda negeri, beda kampung, beda mulainya. Itu yang sunnah. Abu Quraib, bukan Abu Quraib, Quraib, ya. Dia ditugaskan oleh Muawiyah pergi ke satu kota, itu kota Madinah. Dia berangkat dari Syam, dari Damaskus. Lalu dia menyaksikan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tinggal di kota suci saat itu menentukan bulannya beda dengan ibu kota. Waktu itu Damaskus. Bertanyalah Quraib, ada apa ini wahai Ibn Abbas? Kamu nggak patuh sama pemerintah? Jawaban Ibn Abbas apa? Hakadha amarana Rasulullah SAW. Beginilah Nabi perintahkan aku melihat bulan. Maka Imam Muslim mengasih judul itu hadis, likulli baladin ru'yatuhum, bukan likulli syakhsin. Setiap negeri punya ru'yat, bukan setiap orang punya ru'yat. Itu bid'ah. Mana yang sunnah? Beda negeri, beda ru'yat. Maka kita dan Mekah nggak boleh. Apa nggak mesti sama? Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau siang duluan mana? Kita apa Mekah? Tapi dalam hitungan Arab, yang lebih duluan, yang dihitung itu malamnya atau siangnya? Yang pertama dihitung. Ya, lebih dulu malam kita atau Arab? Mana yang lebih dulu? Lebih dulu malam kita. Tapi, coba perhatikan. Jam 6 nanti, orang melihat bulan. Ini contoh. Jam 6, orang melihat bulan. Itu di Mekah jam berapa? Udah bisa lihat bulan belum? Orang Indonesia memutuskan, kami sudah lihat dari Sabang sampai Merauke, bulan tidak terlihat. Karena apa? Karena mendung atau lain sebagainya. Di Arab jarang mendung. Di jam kita sudah jam 10, mereka jam 6. Bulannya sudah terbit. Bulannya sudah terbit. Itulah kenapa Mekah bisa lebih dahulu puasa dan Syawal daripada kita. Jadi nggak usah kemudian norak itu pengurus nelpon-nelpon sampai ke Mekah. Ustadz Mutawafi ditanya, Ustadz Mekah itu gimana? Sudais kapan? Itu norak namanya Pak, ya, nggak punya ilmu. Kalau ngikutin ilmu Indonesia, hebatnya Indonesia ini nggak maksa-maksa, itu aja hebatnya. Ya. Tim Isbat itu sudah paling oke. Tim Isbat itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi dia semua kelompok masuk, tapi Muhammadiyah keluar. Ya, Muhammadiyah keluar, benar. Ini saya punya kakek-kakek itu rata-rata Muhammadiyah, tapi bapak saya seorang sufi, mursyid Thariqah. Tante saya ada yang masih ketua Aisyah. Kami beda puasa emang. Tapi kami sepakat puasa itu 1 Ramadan, cuma beda hari aja. Ya, dan kami sepakat bulan Syawal, hari raya itu 1 Syawal. Nggak ada yang
sholat Id itu tanggal 2 itu nggak ada, cuma beda hari. Dan sejarah itu muncul sekarang Bapak Ibu, saya nggak tahu ini fenomena apa, yang ada di kitab-kitab lama ulama salaf soleh kalam hadis yang berbeda itu negeri, bukan satu rumah beda. Ya, tapi itu sudah menguntungkan saya Bapak Ibu. Kalau saya ini suka khutbah, saya bisa dapat 2 proyek gitu. Ya. Seharusnya kita berdoa aja biar itu diabadikan ini. Dan tapi alhamdulillah saya jarang sekali khutbah Id, jarang ya. Saya biasa jadi makmum. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, maka saya berharap jangan khawatir kok umat Islam setiap tahun ribut masalah awal Ramadan, itu biasa. Kalau sudah faham bab ini, tidak usah batalkan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah pakai hadis, tapi hadisnya lewat ijtihad. Kami inna ummatun ummiyah, kami umat yang ummi, tidak berhisab, tidak menghitung. Gitu. Maka bulan sekian-sekian pakai hitungan. Dalil ini tidak nyuruh pakai hisab. Tapi tim ulama Muhammadiyah ngotot sampai hari ini mengatakan bahwa itu dalil hisab. Maka mereka mengatakan ini dalilnya, ini disebut dengan zonni. Tapi anehnya ya sama, awamnya NU dan Muhammadiyah kan sama-sama fanatis. Mohon maaf. Yang nggak fanatis itu ustadznya, ulamanya mah beres. Ya, saya jelaskan begitu, terus jamaahnya ngomong apa? Ya, orang kampung saya kan banyak Muhammadiyah, Pak. Ya. Kamu itu siapa? Katanya. Orang tarjih itu semuanya alim-alim semua. Katanya. Saya tanya, tahu dari mana Pak orang tarjih alim semua? Ya. Tahu dari mana kelompok Bahsul Masail alim semua? Kalau NU belum tentu. Jadi kita ini mengatakan, ayo ikut sunnah Nabi. Ternyata di alam bawah sadar jamaah, mau dia NU Muhammadiyah, mereka taklid kepada ustadz. Betul nggak? Kita nggak sanggup, ya, Bapak Ibu nggak sanggup mengolah dalil. Yang sanggup mengolah dalil ulama ahli dalil. Ya, oleh karena itu saya tidak sedang ingin ngajak kita berantem, tapi kalau kita sunnah lihat bulan. Karena Bapak Ibu tidak bisa ngelihat bulan, tunggu hasil tim isbat yang melihat bulan. Tapi saya dari kecil pakai hisab, ya sudah nggak ada masalah juga. Namun itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Coba sekali aja seumur hidup ngikutin sunnah Nabi gitu dalam bab Ramadan, bisa nggak? Ya, siapa tahu abis itu meninggal kan? Meninggal dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu indah sekali Pak. Karena kita selalu berdoa, Allahumma admitni, Allahumma tawaffani ala syariati Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, jika engkau matikan aku, matikan dalam syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak mempersalahkan itu, karena memang ada keilmuannya, tapi dia tidak sekuat orang yang mengamalkan sunnah Nabi tanpa penjelasan yang seperti tadi. Barangkali itu Bapak Ibu, semoga kepalanya tidak pusing meskipun agak hot. Karena khilafah dibahas, khilafiyah pun dibahas. Bagi saya tarhib Ramadan, menyambut tarhib artinya menyambut Ramadan, berarti menyambut selamat berbeda pendapat, selamat berbeda cara beramal. Mari kita rayakan perbedaan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak perlu tengkar-tengkar, tapi kalau sudah punya pemahaman, pahami dengan ilmunya, lalu amalkan dengan sesungguh, Allah yaftah lana walakum, Allah akan bukakan nurnya. Kita tutup kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim, ya Karim ya Azim, salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man ja'ala al-Qur'an munazzalan fi syahri Ramadan. Ya Allah yang menjadikan Quran turun di bulan Ramadan. Izinkan ya Allah, nur Quran itu masuk turun ke dalam kalbu kami, khususnya di bulan Ramadan ini. Allahumma ya Allah, kami mendengar Sayyidina Utsman mengkhatamkan Quran 8 kali sehari. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 1000 kali dalam setahun. Kami hamba yang lemah ya Allah, kami tidak sanggup mengikuti mereka ya Allah, tapi kami cinta dengan mereka ya Allah. Kami berharap seperti hadis Nabi-Mu, Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan membersamai siapa yang dicintainya.
Fashhad ya Rabbana, maka saksikanlah ya Allah, kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai sahabat-sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Utsman. Kami mencintai para imam, khususnya Imam Syafi'i. Semoga Engkau ya Allah bersamakan kami dengan mereka. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man nawwara al-qulub binuri hubbihi wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fanawwir qulubana binurika wa binuri habibik. Allahumma ya Allah, yang memiliki cahaya dan cahayanya tidak pernah padam, mohon terbitkan cahaya itu dalam kalbu kami ya Allah. Ketika matahari gelap tertutup, ketika lampu-lampu mati, kami tidak bisa melihat ke alam dunia. Begitu juga ya Allah, apabila cahaya kalbu kami padam, kami tidak mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka izinkan ya Allah cahayamu terbit selama-lamanya dalam kalbu kami. Wa amitna ala syariati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkan kami ya Allah dalam menjalankan syariat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitna ya Rabbana wa khtimna ya Rabbana bihusnil khatimah. Jika Engkau tutup usia kami kapanpun itu ya Allah, maka tutuplah usia kami dalam keadaan terbaik, dalam keadaan membaca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan hati sedang menyebut nama Engkau, dalam keadaan rohani sedang merasakan memandang dan dipandang oleh Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi dunia kami dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan berkahi akhirat kami dengan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Semoga majelis ini diridhai oleh Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.